Persoalan penghapusan tenaga honorer yang akan berlaku pada November 2023 masih menjadi bahasan dan topik hangat yang dibahas pada kunjungan anggota DPR RI Komisi 10 di Kota Palembang. Bahkan secara lugas, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyebut bahwa persoalan penghapusan honorer tidak hanya terjadi di Kota Palembang, namun menjadi persoalan pelik yang ada di Indonesia. Namun secara tegas Dede menyebut dua aturan tentang syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, yaitu wajib melakukan tes. Dia meminta kepala dinas tidak lagi memberikan janji-janji tanpa tes kepada para guru di Indonesia. Bahkan salah satu anggota Komisi 10 menyebut persoalan gaji tenaga honorer merupakan tanggung jawab pusat, bukan daerah. Seharusnya itu adalah wilayahnya APBN. Jadi tidak perlu menjadi kekhawatiran bahwa daerah harus menanggung beban itu gitu. Karena tapi beban itu sudah masuk di dalam DAU di daerah. Jadi ini harus clear. Nanti tolong disampaikan kalau ada perintah bahwa daerah juga harus bertanggung jawab gitu. Karena sebenarnya tidak, untuk itu tidak, karena sudah ada surat dari Dirjen Transfer Daerah yang berkaitan dengan itu. Menurutnya beban pembayaran gaji tenaga honorer seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, dan ini harus diketahui. Menuju pada keputusan itu, ini cukup panjang. Di Komisi 10 cukup panjang. Dalam arti apa? Ada juga pandangan-pandangan, terutama dari orang tua murid, yang menghendaki supaya guru itu dites. Untuk guru itu harus dites. Karena alasan mereka cukup sederhana tapi jelas, bahwa kami ingin mempunyai guru-guru yang juga berkualitas. Jadi ini keinginan dari orang tua, kita semuanya adalah orang tua, kita menghendaki ya punya guru yang memang benar-benar mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan sistem pendidikan kita. Jadi saya mohon Pak Kepala Dinas mengenai ini jangan lagi memberikan harapan bahwa tanpa tes itu. Karena ini ini sudah masuk di dalam satu jenjang sistem yang sudah kita putuskan dan kita perjuangkan P3K. Nanti kemudian revisi undang-undang ASN, ada dua kategori ASN. Pertama kategori PNS dan yang kedua adalah kategori P3K. Meminta agar kepala dinas tidak lagi memberikan harapan kepada para guru bisa lulus P3K tanpa tes. Guru itu harus terisi, ya. Kuotanya harus terisi. Saat ini yang terisi baru 500.000 kurang lebih, 600. Jadi artinya masih ada terbuka slot. Tapi kami juga kaget tiba-tiba Kemenpan RB mengatakan tidak boleh lagi ada honorer. Sementara Dede Yusuf mengaku kaget atas keputusan yang diambil oleh Kemenpan Republik Indonesia yang menghapus semua honor pada tahun 2023. Kita harus protes. Kenapa kita harus protes? Ya, karena kalau daerah diam baik, istilah orang Cirebon itu diam baik, seolah-olah nggak ada apa-apa. Kita harus tunjukin bahwa ini ada sesuatu. Sementara Dede Yusuf mengajak semua masyarakat, terutama yang terkait dengan perangkat pendidikan, untuk melakukan protes terhadap keputusan pemerintah pusat. Jangan sampai diam, padahal ini sudah terjadi sesuatu. P3K terisi. Jadi kalau ada seolah-olah ini ada peraturan dari Kemenpan RB mengatakan tidak ada lagi, tentu ini menyalahi aturan sebelumnya. Ya, insya Allah Bapak dan Ibu, kita akan tetap memperjuangkan. Ya. Dan pihaknya pun berjanji akan terus memperjuangkan nasib guru hingga 1 juta tenaga honorer bisa terisi. Saudara-saudara kita yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun dan seterusnya, itu afirmasi kan? Dan sebetulnya afirmasi sudah diberikan. Dan kesempatan diberikan sampai berkali-kali sampai lulus, kira-kira begitulah. Tapi harus melalui tes karena undang-undang. Tapi yang kita kaget adalah ketika Kemenpan RB mengatakan tidak lagi ada honorer, yang ada outsourcing. Menurut hemat kami, guru itu tidak boleh outsourcing. Karena kalau guru outsourcing berarti dia tidak mendidik, dia hanya sekedar mencari kerja. Ini yang nggak boleh. Nah, ini masih kita akan perdebatkan ya. Kalau dari sisi Kemendikbud kita sepakat 1 juta guru akan terisi, ya, guru dan tenaga pendidik, ya.
Tapi yang ini Kemenpan RB ini kan artinya kan yang memberikan posisi ASN dan P3K itu kan. DD pun berjanji akan terus memperjuangkan nasib guru hingga program 1 juta guru bisa terisi secara maksimal. Sementara Julinto mengaku saat ini Palembang sedang kekurangan guru dan kini jumlah guru yang ada di Palembang mencapai 4.000 guru, di mana 2.000 diantaranya berstatus PNS dan sisanya adalah berstatus honorer. Dengan kondisi kekurangan guru ditambah lagi bakal dihapusnya tenaga honorer, tentu akan menyulitkan pihaknya dalam melakukan pengembangan pendidikan di Kota Palembang. Makanya dia meminta agar anggota DPR RI bisa mengemukakan hal tersebut ke pusat, sehingga persoalan guru bisa ditangani secara maksimal. Demikian laporan langsung dari reporter Obama Klik Dewi Handayani dari Palembang.